semuanya, selamat datang di SEC Podcast pada akhir pekan kali ini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Nia Nauria Nabila sebagai anggota dari Departemen Media Kreatif UKM SEC Fisip Unmul tahun 2022-2023. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua UKM SEC periode 2021-2022, yaitu Bang Deris. Ya. Mungkin Bang Deris bisa memperkenalkan diri dulu, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Deris Mendra dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2019. Kesibukannya sekarang ini apa, Bang? Senin sampai Jumat tipis-tipis skripsi, Sabtu Minggu tipis-tipis kerja. Semoga skripsinya dilancarkan, Amin. Kerjanya juga lancar ya, Bang. Amin. Oke, ngomong-ngomong tentang SEC nih, apalagi Bang Deris nih sebagai ketua ya, Bang. Mungkin Bang Deris bisa ngasih tahu ke audiens nih, gimana sih sejarah berdirinya UKM SEC ini? Iya, mungkin kalau sejarah kita bisa tanya ke yang pendahulu-pendahulu sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan yang saya pahami, UKM SEC sendiri berdirinya adalah untuk mengakomodir mahasiswa di FISIP tidak terbatas oleh prodi, tidak terbatas oleh angkatan yang berminat kepada kewirausahaan ataupun yang sudah punya wirausaha sendiri untuk berkumpul, bisa bergabung bersama-sama untuk sharing dan juga berproses sama-sama. Terkait visi dan misi dan tujuan dari didirikannya UKM SEC ini apa aja, Bang? Oke, kalau misalkan visi misi secara formal mungkin nanti bisa dicek di ADART SEC di bawah sini ya. Tapi kalau misalkan yang saya pahami selama saya berproses, intinya adalah UKM SEC itu pengen anak muda yang tergabung entah yang ada di FISIP, mahasiswa di FISIP khususnya, yang udah punya ataupun yang belum, bisa nih sama-sama berproses supaya nanti suatu saat ketika dia sudah lulus dari SEC atau dia pun sudah lulus dari FISIP, ketika dia ingin bangun usaha, dia sudah punya ibaratnya dia sudah punya senjata di dalam pikirannya tentang bagaimana mengakomodir, bagaimana tentang mempersiapkan usaha yang proper. Jadi dia tidak harus bikin sekarang usahanya, bisa dia buat 2 tahun lagi, bisa dia buat 3 tahun lagi, dia bisa buat 4 tahun lagi, tapi yang penting adalah dia sudah punya persiapannya ketika mereka belajar di SEC. Begitu kurang lebih. Berarti di sini kita tuh nampung ilmu dulu ya, Bang. Nambah ilmu, iya benar. Oke, Bang Deris sebagai Ketua UKM SEC periode 2021-2022. Boleh nggak nih, Bang, sharing-sharing pengalamannya selama menjabat sebagai ketua? Suka dukanya tuh gimana nih? Oke, jadi saya setelah berproses kurang lebih 2 tahun di SEC, di tahun ketiganya diamanahkan sebagai ketua UKM SEC periode 2021-2022. Jadi kalau misalkan ditanya apakah berkesan, sangat amat berkesan. Karena kalau misalkan ibaratnya 10-20 tahun lagi, ketika saya punya anak gitu, anak saya nanya tentang gimana Pak kuliahnya, pasti SEC itu bakal saya ceritakan gitu, saking berkesannya. Dan kalau misalkan suka dukanya, sukanya adalah banyak banget saya dapat pengalaman baru. Dengan background saya yang sebagai mahasiswa dari Prodi Pembangunan Sosial, saya itu karena ikut SEC ini bisa bersentuhan atau diskusi dan ngobrol-ngobrol langsung dengan praktisi wirausahaan, wirausahawan. Jadi kayak misalkan alumni SEC mungkin ada banyak banget yang sudah punya usaha sendiri kayak Bang Pangkas, ada alumni yang lain juga. Terus juga ada kemarin tuh sempat ketemu dengan Bang Wahyu sebagai ketua komunitas PDA di Samarinda. Terus Bu Ana sendiri selaku pembina di tahun lalu. Itu ngobrol dengan mereka itu nggak pernah terbayang gitu, karena dari saya sendiri nggak punya background tentang kewirausahaan. Tapi karena ikut SEC jadi bisa langsung bersentuhan dengan orang-orang tadi. Dan kalau dukanya sendiri ya, dukanya apa? Kira-kira apa nih dukanya? Coba tebak-tebak. Susah ngatur waktu? Benar banget. Jadi kalau misalkan ngatur waktu sendiri, karena di tahun lalu itu saya masih kuliah ya, aktif kuliah juga, masih di semester berapa lupa. Tapi intinya saya masih gabung ke kelas, masih ada UAS dan lain sebagainya. Jadi kadang pada waktu-waktu tertentu tuh pasti ada salah satu yang dominan, entah SEC-nya yang dominan atau entah dominan di kuliahnya. Dan kalau salah satunya ada yang dominan, pasti ada salah satunya yang agak terbengkalai. Jadi mungkin itu sih dukanya. Tapi katanya kan, Bang, kalau ikut organisasi kuliah bakal terbengkalai, itu Abang rasain atau enggak?
Kalau saya pribadi sih enggak, karena saya tujuannya adalah memang organisasi, betul ya, enggak bercanda. Salah terbalik. Oke. Jadi kalau misalkan saya pribadi ya, apakah merasa kuliahnya terbengkalai? Terbengkalai enggak, cuman memang ada beberapa kesempatan yang mungkin saya ngerasa kuliahnya tidak maksimal. Tapi apakah karena ikut organisasi, saya rasa enggak. Tapi karena memang sayanya aja yang enggak bisa memanage dengan baik soal saya sendiri. Oke, sebagai ketua periode tahun lalu, Abang gimana nih ngelihat SIC yang sekarang, jualannya lah, kinerja dari para anggota dan kadep, gimana Bang? Penilaiannya nih. Jadi perlu dikasih rating gak nih? Aduh, 1 boleh. Ya, itu nanti aja di repertori ya. Gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan dari saya yang lihat dari luar nih ya, gimana SIC di tahun ini setelah kurang lebih dari mungkin 3-4 bulan berjalan ya. Yang pasti yang saya lihat adalah ada proses, ada pertumbuhan. Dan menurut saya esensi dari sebuah organisasi yaitu adalah memang bertumbuh. Entah dia bertumbuhnya itu banyak atau berprosesnya itu sedikit ataupun banyak, itu tidak penting. Tapi yang penting adalah dari tiap tahun ke tahun itu ada sebuah progres dari organisasi tersebut, dan saya pikir selama kurang lebih 3-4 bulan ini progresnya udah bagus banget. Ya, apalagi kalau sekarang tuh SIC makin penuh ya kayaknya Bang. Belum lagi yang pre-order, ramai banget pokoknya. Respect. Yang jualan. Saya pengen jadi anggota lagi masih bisa. Aduh. Bisa ya? Udah mau pamit dari kampus soalnya ini. Iya. Dengar-dengar di Bang, dalam beberapa waktu dekat nih ada kegiatan Disnatalis UKM SIC. Benar banget. Nah, terkait Disnatalis ini, boleh nggak Bang Abang ceritain gimana kegiatan Disnatalis SIC tahun lalu? Oke, kalau misalkan Disnatalis UKM SIC sendiri di tahun lalu itu masih masa transisi dari online ke offline. Ya, benar. Dan di tahun lalu itu mungkin kita masih sangat berkesan gitu ya bagi saya, karena itu merupakan kegiatan formal pertamanya di kepengurusan tahun lalu. Hanya saja waktu itu kita sudah mempersiapkan kegiatannya secara offline, dan disayangkan karena kalau nggak salah ada varian Delta atau Omicron, jadi dialihkan menjadi online lagi. Dan selayaknya kegiatan online mungkin masih ada hal-hal yang jauh dari kata maksimal, karena bagaimanapun juga ada sesuatu yang dia bisa dilaksanakan secara online maksimal, tapi ada sesuatu yang memang harus dilaksanakan secara offline, dan menurut saya itu Disnatalis itu harus offline. Dan mungkin kalau misalkan sharing sedikit dari yang offline sendiri, itu kegiatan kepanitiaan pertama saya kayaknya ketika saya bergabung di SIC, dan itu sangat berkesan karena waktu itu dari tiap departemen itu ada penampilan bakat-bakat mereka, ada yang nyanyi, ada yang nari, dan juga waktu itu tuh ada nominasi-nominasi tuh, dan nominasinya itu hampir belasan, dan itu sangat memberikan kesan bagi saya ketika itu yang baru masuk di SIC. Iya. Jadi ya ramai banget lah ya Bang. Ramai banget. Boleh tahu Bang harapannya untuk kegiatan Disnatalis tahun ini gimana? Harapannya semoga bayangan saya tentang Disnatalis offline itu bisa terwujud lah ya di tahun ini, karena kan kita sudah berkecimpung atau sudah terlalu berlarut-larut di online kurang lebih 2-3 tahun. Benar, iya lama. Dan harapannya ya Disnatalis offline yang pertama setelah bertahun-tahun kita dihadang pandemi, semoga bisa memenuhi ekspektasi dari kita pengurus maupun juga alumni-alumni yang nanti pasti bakal datang. Ya harapannya besar banget buat Disnatalis ini bisa meramaikan UKM SIC, juga bisa menyebarluaskan SIC ini supaya dikenal lebih luas lagi ya Bang. Benar banget. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget ya pembahasan kita kali ini bersama Bang Deris Mahendra. Kita udah ngebicarain tentang SIC, sejarahnya gimana, perkembangan SIC bagaimana, pengalaman Bang Deris gimana, dan paling utamanya adalah terkait kegiatan Disnatalis UKM SIC. Ya, untuk Bang Deris terima kasih banyak Bang karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dari segala kesibukan, kerja dan skripsiannya. Semoga kuliahnya dilancarkan, skripsinya dilancarkan, dan kerjanya lancar. Amin. Nah, buat kalian yang gak sabar atau kepo nih, Disnatalis itu kapan ya, agendanya apa aja nanti, kalian bisa banget follow IG SIC Visip Unmul. Lihat di bawah ya.
Oke, jadi buat kalian yang kepo langsung aja ke sana karena nanti bakal di-share terus info update-nya terkait kegiatan Disnatalis. Oke Bang, mungkin bisa jargon buat terakhir nih. Oke, SIC Fisikmu yang muda, yang berkarya. Aku Nia pamit undur diri. Terima kasih.